Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jauhan saya. Si Rais masuk. Ayo sudah. Saya jadi jauhan saya. Harus mau Ayah tuh. Iya ya. Ayah nama. Rais masuk. Ayo Rais. Nah, masih joining Kalam. Kami bareng aja. Oh. Bieu mah awal record ya, benernya reuaseun jumna. Atos ada yana atos. Atas punten lami. Alhamdulillah. Oh, iya, edit eta nu api anu goreng nama edit. Potong eta. Kuya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kalian sehat? Alhamdulillah, bro. Baik. Luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa. Allahu Akbar. Wah, semangat. Tadi juga buat Naim. Mas buatnya garut tuh. Tapi itu mah buatnya terus nikahnya. Oh, iya. Uti balaga. Amin. Karena nikah maksudnya. Amin. Sawal kan mau berakhir ya. Hari status mau berakhir tuh. Kan kita udah lamanya nggak bisa ngumpul bareng, nggak bisa ikut kajian biasa kayak dulu lagi gitu ya. Untuk mengobati kerinduan, biar ketemu bareng-bareng nih buat teman-teman semua. Terkhusus nih buat di IG kita kan nggak ada aktivitas sama sekali ya. Jadi kita lebih baik ikut kumpul bareng di Zoom ini gitu ya, jadi online. Nah, nanti si video ini tuh akan diakses, mungkinnya bisa diakses di kanal YouTube Yung Ngaji. Jadi perjumpaan ini tuh nggak akan hanya sekali. Mungkin kita akan kajian online agak banyak juga ya. Jadi untuk karena pandemik ini kita gak bisa di masjid langsung, apalagi belum ada keputusan apakah kita bisa ngumpul cepat-cepat kajian offline di Islamic Center atau enggak nih. Nah, untuk mengobati kerinduan kan kita pengen ketemu nih sama panitia-panitia Yung Ngaji. Mungkin di sini cuman ada sedikit ya panitia Yung Ngajinya, karena mungkin yang lain masih ada kegiatan juga buat panitia Yung Ngaji. Tadi buat kegiatan kalian nih selama pandemik, apalagi nih kalau saya sih ngerasa kan agak ini ya, karena agak ada kajian ataupun apapun lah gitu ya buat aktivitas kita karena diem di rumah gitu. Buat kalian nih yang ada yang mahasiswa kan ya, ada mahasiswa, terus ada guru juga, terus ada pengusaha juga, terus ada yang ngusahain juga gitunya, Kak Uhti, Kak gitunya. Jadi kita pengen sharing nih buat, ini kan konten awal kitanya dari panitia dulu sih, pembukaan kita sama panitia aja gitu. Sambil sharing, sambil pengen tahu nih kegiatan-kegiatan dari panitia Yung Ngaji, kenapa sih jarang aktif sekarang di Yung Ngaji gitu. Terkhusus karena emang belum bisa kajian offline ya. Jadi apakah kegiatan kalian tetap masih 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 berkegiatan dalam berdakwah atau tidak gitu, selama memang nggak ada aktivitas kajian offline nih, sharing aja gitu. Sok ya. Ada yang mau sharing nggak? Yuk, mahasiswa Ya, dulu lah. Mungkin saya dulu gitu ya. Tipun guru. Boleh, tapi mahasiswa kayaknya semangatnya tuh lebih. Mahasiswa semangat atuh. Lebih membara. Semangat. Gimana nih mahasiswa nih?
Kenalan dulu atuh, kenalan dulu atuh. Oh iya. Mau Rais dulu tahu saya. Mahasiswa lah. Yang penting mah yang awal mau kenalan gitu. Oh iya. Single lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Biar berkajian terus beberapa kali gitu, biar keberkahannya semakin kita dapatkan walaupun kita tidak bisa berkeputusan langsung. Salam dahsyat tuh itu tadi. Perkenalkan, nama saya Yandi Kurniawan. Mungkin teman-teman semua, baik itu yang nanti nonton di YouTube atau di Instagram. YouTuber. Alhamdulillah tuh dalam selama ini saya melakukan beberapa kegiatan yang sebenarnya sih sama saja seperti kegiatan sebelum pandemik, tapi hanya saja sekarang lebih banyak dilakukan secara daring atau secara online, mulai dari kuliah, kajian dan sebagainya. Alhamdulillah sih untuk kajian-kajian dan sebagainya, insya Allah saya kemarin banyak sekali mengikuti acara-acara kajian, terutama untuk meningkatkan, mengupgrade diri kita. Gitu. Jangan sampai selama pandemi ini kita terus rebahan, tidak ada artinya. Mulai Astagfirullah. Tapi yang lebih baik kan kita jadi itu sih yang saya lakukan selama pandemi ini, tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya, hanya saja sekarang lebih banyak pada online gitu, karena untuk memutus mata rantai pandemi ini. Itu sih dari saya mah gitu. Ada lagi nggak sih kegiatan yang sekarang lagi dilakukan buat Yandi nih ya? Kegiatan Yandi nih sekarang apa aja gitu, selain mungkin mengikuti daring secara online, ataupun ada nggak sih kegiatan offline yang lagi dikerjakan yang emang menyangkut dari dakwah sendiri gitu ya? Iya. Adapun kegiatan-kegiatan offline yang saya lakukan gitu, pertama saya olahraga. Ya harus pastinya kita harus olahraga untuk stabilitas tubuh kita gitu. Apalagi sekarang masih berada di masa menuju puncak-puncaknya COVID-19. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melakukan kegiatan-kegiatan bermanfaat bersama keluarga, baik itu sama adik-adik maupun sama orang tua gitu. Mulai dari belajar bareng, terus mulai dari apapun kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan skill kita gitu. Terus yang selanjutnya itu saya juga selalu, alhamdulillah gitu ya, selama pandemi ini ada saja gitu orang-orang yang meminta untuk kajian-kajian seperti kursus dan sebagainya. Tapi ya itu juga kan buat mengupgrade diri juga gitu, apalagi kan untuk bisa bertambahnya kepedean kita ngomong di depan umum harus gimana gitu. Tapi alhamdulillah kemarin banyak orang-orang yang minta gitu, yang baik itu jadi MC atau menjadi pemateri, baik itu offline maupun online. Alhamdulillah. Yandi ketua BEM. Oh iya, sebagai ketua BEM gimana Yan itu Yan? Tentunya apa kegiatannya itu? Apa di BEM? Iya. Kalau di BEM, aduh gimana? Bingung saya juga di BEM itu sekarang kan lagi rame-ramenya masalah HT dan sebagainya itu mahasiswa. Jadi ya bingung gitu, apalagi sekarang mau menghadapi UAS. Kalau di Uniga itu kan akan ada UAS gitu, kalau di Fakultas Ekonomi sekarang maka lagi sibuk mendata siapa saja sih mahasiswa yang nggak bisa ikutan UAS gara-gara belum bayar dan sebagainya. Itu sih sekarang mah gimana caranya melobi pihak lembaga untuk bisa meringankan lah mereka itu orang-orang yang terdampak langsung COVID-19. Oh Yandi ini dari Uniga ya, buat yang belum tahu, Yandi ini kuliah di Uniga, bisa dicari semester 1 tadi.
Baru semester 4. Insya Allah OTW semester 5. Doakan Wih, saja. mantap. Amin. Masih Lulus muda rencana ya. seberapa tahun? Masih muda. Kan? 3 Masih tahun. Lulus 3 tahun. 5 tahun? 3, ya Allah, 3 tahun. Oh, 3 sorry tahun. itu. Oh, siap. Kalau lama-lama kan telat juga kan untuk mencapai ibadah yang lainnya gitu. Seperti membantu orang tua lah lewat materi ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Oh, Numpang tenar Masih cenah. dalam fase pembelajaran kan, Ya, gitu. ya Allah gitu. Susah gitu untuk menuju pada ibadah-ibadah yang lainnya gitu. oh. Benar, masih muda tapi mantep lah. Mikirnya panjang. Alhamdulillah. Syukron. Alhamdulillah. Ya, jadi dia tuh Terus yang lain gimana nih? mahasiswa yang visioner ya. Bisa juga Yang sih, tua tapi nggak tahu. harus ikuti yang Ya. muda nih. Tapi yang paling penting kita itu harus bisa berkarya, terus harus bisa memberikan pada jatuhan kepada pilihan yang terbaik dan tepat. Karena kalau kita salah memilih kan ke depannya ya kita harus tanggung sendiri gitu. Maka di sini saya menginginkan supaya apa yang dipilih oleh saya itu bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan untuk seluruhnya pada orang lain. Mantap. Yang lain gimana nih kegiatan kalian selama pandemi ini gitu? Itu Mas, Saya siswa dulu, yang satu lagi. saya dulu. Siap. Siapa dong? Introduce Koko. myself. Eta Koko Robert. Pak Guru atau Pak Guru? Abilah. Pengusaha. Pengusaha nih. Sharing dari Amin. pengusaha nih. Amin. Pidoana arti sadayana calon Amin. pengusaha. Saya mau Asa kegedutan. belajar memulai. Hah? Mana Gimana? kriuknya? Mana kriuknya, Is? Aya di pabrik. Mantap. Aya pabrik homemade. Saya tadi mah ngegendutan sih. Gendutan tetap stagnan di 65 kilo. Kan Ya di pipi Allah, ada ya. berkah. Coba ngopi baci. Nah, tukang Is, kegiatan selama pandemi. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi wa yasri amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mungkin kegiatan selama pandemi ini ya. Throwback dulu ke belakang selama Ramadan. Di tengah Ramadan kan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang biasanya kita lakukan ketika misalkan sebelum adanya pandemi, yaitu seperti kajian ataupun ya kayak amalan yang lainnya. Mungkin selama Ramadan di kala pandemi ini kegiatannya banyak kayak seperti Kang Yan dibilang ya, banyak di online. Yang itu tadinya di mana ketika misalkan di tengah pandemi ini sebelumnya beda sama sebelum datang pandemi. Ujiannya ketika misalkan sebelum datang pandemi ya itu usaha gitu ya, ketika misalkan mau menghadiri kajian ataupun apa dan sebagainya banyak sekali cobaannya. Mungkin ketika pandemi ini salah satu hal yang paling harus digarisbawahi yang menjadi perhatian mungkinnya untuk saya khususnya, mungkin untuk semua, yaitu kuota ya, agak nyedot. Ya, satu itu. Sama. Astagfirullahaladzim. Mungkin itu yang menjadi beberapa kendala yang mungkin ya beberapa teman yang tidak bisa ikut kajian secara online. Adapun kegiatan selama kemarin ya apa ya, mengikuti kajian online. Adapun beberapa kali jadi host ya sambil belajar juga. Kata Kang Yandi mah untuk memberanikan diri supaya tampil percaya dirinya Kang Yandinya. Ya grogi lah dia dapat. Mungkin di sisi lain, ya belum perkenalan ini teh, perkenalan heula. Belum perkenalan heula. Sekalian endorse Kriuk Endorse. ID. Iya, bisa disangka aya udang di dalam batu ya teh. santai kan sponsor besar.
Siap. Amin. Sunda lah. Sunda cabur Indonesia. Tuh, perkenalkan nama saya Rais Saputra. Saya merupakan salah satu mahasiswa. Saya juga masih mahasiswa, tenang. Cuman beda status unggulnya. Saya salah satu mahasiswa di Kota Garut. Alhamdulillah sekarang semester akhir, mungkin bedanya sama Kang Yandi ya. Semester akhir, pekerjaan, nggak punya pekerjaan. Status mahasiswa calon bapak satu. Amin. Amin. Ini Istrinya lagi hamil nih. Gimana Kang Yandi? Tadi kayak leken ya mah. Itu mah bukan masalah cepat atau enggak ya, cuman udah semua juga udah ditulis di level Mahfudz. Mantap. Tadi bisa aja jadiin pembelaan ya Tata. Hujah. Iya teh, lebih mending enakan mah jika tadinya pi jika Urpi jadi ada istilah kieu masa iya teh gitu. Mending kan tadi yang di tarosan punya abi tadi tarosan. Iya. Ya kan atos narosan atuh. Atas narosan ieu teh. Nah, ya tadinya. Itu kan narosan. Kan ada kabar mah istri positif hamil ya. Ya, di tengah alhamdulillah negatif corona positif titik-titik. Awas nih nama anak ada is. Nama anak ada entok aya Alkopidi itu kopidian atau kopidan. Itu Berapa bulan is? alhamdulillah sebarahannya majeng 2 bulan. Iya gak abi teh nyadar teh kamari 2 minggu kapengker. Iya, Pas sama di itu. Pariwas. Asli. Ya kita doakan saja ya. Ya, nyungkeun pidoana we ti sadayana lah. Mudah-mudahan Amin. selamat dunia akhirat. Amin. Amin. Untuk Atau progres paling usaha gitu kumaha tah? Nah, progres usahana mungkin ya baru pemula lah, mulai untuk mencobanya jadi mulai jadi pedagang, nanti jadi pengusaha pedagang heula we ya nama. Amin. Cuman ya progres sama ari progres kumaha nya. Ya alhamdulillah sesuatu yang diinginkan mah adalah yang ingin dicapai. Mungkin di balik itu semua kan perlu step by step-nya. Mungkin sekarang mah baru kayak langkah heutik heula gitu. Belum berani kayak gimana nya melangkah untuk mengorbankan sesuatu yang besar karenanya di sisi lain masih mentalnya mungkin mental mengaruh masih mental istilahnya pekerja 80% pengusaha 20% tah eta mental mindset-na juga belum bisa istilahnya dikatakan mindset pengusaha harus banyak belajar lagi mungkin di sisi lainnya berdagang sambil belajar karena ada kewajiban lah itu. Di sisi lainnya kan banyak sekarang di tengah-tengah pedagang sekarang yang emang gimana ya ketika berdagang tuh emang nu penting mah laku tapi kan yang saya kejar mah bukan itu. Di sisi lain ketika dagangan saya laku tapi mengandung keberkahannya juga ya itu istilahnya harus memperhatikan apa ya hukum syara muamalahnya gitu dan ya daripada kan sekarang tujuan bukan hanya menjadi pedagang yang biasa-biasa saja tapi ada sesuatu yang ingin dikejarnya itu jadi pengusaha yang ideologis. Nah, Mantap. Doa. Lancar ya usahanya. Amin. Alhamdulillah kembali juga bagi-bagi kriuk ID gratis ya. Siap. Mungkin ke depannya bakalan ada ini apa? Bakalan banyak giveaway. Giveaway. Di Garut mah kudu kitunya bagi puwe payu Jika toko sebelah
payu pisan. Aduh. Ya mungkin Cek toko sebelah. mungkin segitu sih. Mudah-mudahan Tidak banyak. usahanya berkah jadi. Amin. Kumaha. Kumaha Kang Yandi? Iya. Gimana Kang cara untuk branding itu? Branding usaha kita yang pertama kan saya juga sekarang mulai saya tuh berusaha untuk sama gitu seperti Kang Rais punya untuk berusaha. Untuk membrandingnya itu gimana tuh Kang Rais supaya bisa ini ada yang bisa diingat oleh masyarakat kita produk kita. Mungkin ngebranding ya Kang Yandi. Saya juga kalau misalkan berbicara soal branding mah masih jauh ya. Apa yang dikatakan branding juga kayak misalkan gimana ya, kebayang, cuman ketika diungkapkan teh hese gitu. Itu mah masih belajar juga ya Kang Yandi. Saya juga sekarang belum istilahnya bisa membranding produk saya gitu. Masih cari-cari cara. Mungkin untuk lebih jelas lagi mah cek YouTube-nya adalah beberapa pengusaha kayak Dewa Eka Prayoga, Jaya Setiabudi, itu banyak. Mungkin ketika Kang Yandi bertanya kepada saya mah mungkin kurang tepat alamatnya. Mungkin dijawabnya nanti ketika produk saya sudah nge-branding gitu, udah brandnya udah bagus gitu lah. Amin, nanti saya amin, jawab. amin. Amin. Iya, semoga aja tuh Kak. Amin. Amin. Apa yang kita usahakan bisa lancar gitu. Buat teman-teman jangan lupa gitu. Tapi itu serius ya. Nama ya. Teman-teman mungkin itu Kang Rais sudah punya usaha kan Krip ID dan sebagainya. Buat teman-teman nih yang suka apapun lah itu bisa mampirnya. Nah, yes, nah. Kumaha? Tes. Iya. Hah? Kumaha? Jadi gak jelas, jadi. Jangan kurang jelas. Jadi kurang jelas. Kurang jelas. Seperti Tokonya apa? Tokonya mana? Toko saha? Jangan dulu disebar. Belum. Doain aja katanya. Siap. Aja. Mantapnya jadi pengusaha aja. Halo Is. Udah. Ya. Tes. Nanya nih, mau nanya. Oh, mau nanya. Nah, itu mulai. Mulainya. Iya cerita kronologisnya asal mulanya. Kan emang dulu emang pas SMA jualan kayak cemilan kalau itunya kayak ke sekolah bawa yang jualannya teh 1.000 2.000 lah. Alhamdulillah hayaan. Danya gitu teh ya jualan mah masalah rezeki mah tak apal gitu, nu penting mah ikhtiar sana. Nah awal mula mah kan emang itu mah bukan saya yang masaknya, ada emang itu mah produk mama. Emang mama suka bikin bangsa cemilan. Nanti juga ada coming soon keripik cau, tenang. Nah, awal mula mah gitu. Siap. Kita siap menerima tester Is. Siap tong hilap we promosi tah eta. Ya awal mulanya memang produk nu mama gitu. Di sisi lain asa gimana nya emang banyak mama teh udah istilahnya mah di kampung udah pada tahu suka bikin cemilan, cuman ya kayak sekarang emang ketika anaknya kan saya selaku anaknya punya istilahnya punya konsep ya emang buat bagus buat usaha kedepannya. Nah emang niatnya mah di sisi lain membantu orang tuanya berbakti lah, tapi juga sekaligus ya emang
membantu Mencari apa? Di sisi lain mah ada emang ketika niat kitanya emang membantu orang tua, ada pasti bakal aya we jalan mah. Ya ketika lockdown we kamari lockdown PSBB. PSBB. Kayak mutan iseng-iseng we di rumah bikin naon ya gitu. Alhamdulillah aya kriuk. Nah, tadi namanya iseng-iseng ya sugan we gitu. Jadinya jadi gede gitu lah, kayak brand-brand yang lainnya. Cuman ya ari usaha tanpa doa namanya asa kumaha gitu, doa tanpa usaha sami we. Nu penting aya mah nyungkeun ieu pidoana ti sadayana lah. Tong hieu promosi tah eta promosi. Halo. Tes. Kudu kayak lah, nya kamari teh kudu dikasih deui gitu kayak testimoni. Oh, testimoni siap. Yandi belum bagian, Yandi belum dapat, Yandi. Tos, udah kebagi. Dua produk dari Acan kan? Lagi testimoni. Siap. Lutfi ke mana itu Lutfi? Ada tes. Oh ada. Atau saya segitu panjang link, mangga weh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Yang lain ya. Tah, Koko. Yang lain gimana nih? Ya. Di luar angkasa doang. Kok sebagai guru. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama ya kayak yang lain. Nama saya itu ada di situ. Sama. Bukan nama asli ya tuh. Nama asli. Oh jangan, tidak boleh. Nama Kan asli Teddy. Hawariun itu 12. Masih kan Ted, gak apa-apa kan Ted. Oh ya udah. Nama asli Koko. Bukan. Nama asli Cina saya Teddy ya. Dipanggil Teddy gitu mah. Ya, garing receh. Assalamualaikum. Ya, jadi kegiatan saya selama PSBB sama ya kayak yang lain gitu. Di online gitu ya. Di YouTube, nonton YouTube sih kajian online. Ya paling seperti YouTuber. itu. Jadi gak ada ngajar. Penikmat YouTube gitu. Jadi nyari-nyari referensi juga gitu. Kadang bikin sedikit apa ya? Kayak flyer gitu. Terus nulis-nulis rangkuman yang di kajian YouTube gitu. Dirubah bahasanya pakai bahasa saya sendiri gitu. Buat latihan aja gitu. Kedepannya mungkin pengen ngerekam hasil rangkuman tersebut, didengerin sendiri. Kedepannya jadi pemateri. Enggak, pengen coba aja gitu. Jadi kalau nanti ada obrolan sama orang lain gitu, diskusi atau ngopi, main gitu ya, kalau udah beres PSBB, jadi agak ngalur gitu, tapi natural gitu. Oh. Paling itu aja sih. Di sekolah gimana kondisi sekolah? Udah bisa masuk atau gimana? Sekolah belum ada kepastian kapan masuknya, tapi kemarin sudah dibagi rapot gitu ya. Jadi jalan lewat online aja gitu, lewat WhatsApp, kirim tugas. Kalau awal Juli itu benar tuh masuk? Belum pasti. Oh belum pasti. Masuk. Akhir tahun pembelajaran. Nanti kalau pastinya mah harus ada surat resminya gitu dikirim ke sekolah. Mau nanya. Boleh. Jadi. Oh, iya. Itu diulah nanya Kaci modelan itu. Nanya. Tanya buat Kang Koko ya.
kenapa bisa disebut jadi koko gitu? Kan jauh-jauh tidur jadi koko. Itu kan coba kuliah waktu di sekolah aja. Panggilan sayang ya. Bukan, bukan. Jadi Ya, emang segitu saja dari saya. Jadi emang sekolah emang belum masuk gitu. Jadi emang belum ada kegiatan gimana gitu. Belum ada kegiatan. Oke. Ada yang nanya lagi nggak tuh? Kang Ted. Ulah nanya ke Neta. Kan tadi disebutkannya bahwa salah satu kegiatan dari Kang Teddy tersebut suka buat konten lah, konten kreator. Wih, mantap. Enggak. Cuma iseng aja. Buat mendapatkan inspirasi, terus mendapatkan istiqomahan kita dalam buat konten-konten, apalagi konten dakwah gimana gitu. Soalnya kan saya juga buat salah satu akun buat dakwah dan sebagainya. Tapi susah gitu buat konten, ya Allah gitu. Mulai dari cara topiknya gitu, terus dari masalah yang lainnya. Gimana gitu supaya bisa mendapatkan inspirasi walaupun kita rebahan saja di rumah di kamar masing-masing. Ya, kata Kang Rais mah jangan ke saya ya. Tapi kalau kemarin sedikit searching gitu ya, kadang konten kreator itu harus terus gitu, harus istiqomah, harus ada ciri khas, terus riset juga, keywordnya, contoh misalkan di Instagram, hashtagnya itu apa gitu, misalkan hashtagnya dakwah, yang muncul apa, kan ada di atasnya ada dakwah apa gitu, dipilih itu berapa. Terus yang muncul di dakwah itu, di hashtag dakwah itu di explore, yang muncul itu apa, konten video, konten tips, atau apa itu carousel, atau apa, bentuk gambarnya kayak gimana, warnanya kayak apa, pemilihan font, dan sebagainya. Terus pembahasan yang paling banyak emang dakwah tentang jomblo gitu. Aneh juga itu ya. Kalau dakwah yang lain agak trending kurang. topik. Gitu ya. Iya, jadi viewernya banyak gitu. Tapi bukan berarti kita nyari viewer ya. Lebih baik jangan itu. Kita mah harus fokus karena Allah gitu ya. Lillah. Jadi bukan Cuma bonus kita cuma jadi booming, tapi jadi bumerang gitu. Kita jadi trending gitu. Atau bikin akun palsu dulu yang bikin nanti 10K gitu, followernya apa gitu, beli. Jangan kayak gitu sih. Enggak natural gitu. Gak natural. Bener ya? Natural. Halo? Lanjut. Ya, lanjut. Eta nu di luar angkasa dah. Di luar angkasa ya. Bisa jadi kan pakai behel itu giginya pakai behel. Bisa ya. Ada tambahan tadi atau apa gitu, closing steps. Apa? Tambahan tuh. Atau yang lain tahu nggak tahu ulah. Doakan saja ya, amin. Amin. Udah dapat restunya, amin. Amin. Emang topik anu paling empuk dibahas masalah percintaan. Ya, bangga saudara Fahmi. Bangga. Yang di luar angkasa sok perkenalan, terus kegiatan. Nah, ini pekerja keras ya, calon ayah pekerja keras. Enggak. Kenalan dulu kali ya. Ya sok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi. Itu
mau panggil Kang Fahmi, mau apa juga boleh lah, gitu. Bebas gitu. Kang Fahmi. Kalau saya sih selama PSBB kemarin, kebetulan kan karena saya tuh WFH ya, di rumah, kerja di rumah. Sebenarnya nggak ada yang spesial sih, sama-sama aja kerja di rumah sama di kantor juga. Cuman kalau di rumah itu mungkin lebih santai kali ya, dan peluang rebahannya itu lebih tinggi gitu. Kenapa saya bilang gitu? Soalnya dikit-dikit mau istirahat, rebahan lagi, tapi itu jangan rutin ya. Saya kayaknya sih yang WFH yang lain jangan rutin gitu kayak saya itu. Gitu aja sih. Nggak ada yang beda sebenarnya sih, antara WFH sama di kantor itu sama aja gitu. Kerjanya di mana gitu, Kang? Kerjanya di mana? Wah, jangan. Kerja Ini kerjanya di mana tuh? Harus jelas. Ya, di salah satu Kerjanya perusahaan aja. ternama di Indonesia. Intinya aja. Pokoknya saya itu kerjanya tuh kalau ada yang nanya restart modem Anda gitu, udah gitu aja. Agus? Jawab. Mas Agus. Aduh, jadi buka merek. Jadi nanti ada nomor customer service di sini terkhusus buat pelanggan Nusi ID gitu ya. Bisa dong masang di rumah. Testimoni. Bisa lah, boleh. Beda tuh. Testimoni nah beda itu. Testimoni. Mas gak ada tester kita, Mas. Jadi kalau sekarang gimana sih? Lagi libur gitu, Kang? Kalau sekarang sih udah mulai ngantor lagi ya, udah mulai masuk kayak biasa lagi, cuma dengan protokol gitu kan, dengan protokol COVID-19, jadi kayak nggak boleh berdekatan gitu atau dan. Kang kalau ngantor biasa. Gimana? Kalau ngantor full day gak kayak sekolah. Full time ya. Biasa aja sih. Ya layaknya kantor-kantor Biasa yang aja. lain sama aja gitu, kerja-kerja yang lain. 8 jam ya, 8 jam. Infolocker dong, infolocker. Infolocker ada di itu di LinkedIn banyak gitu. Di LinkedIn aja banyak. Aduh. Enakan pengusaha sih sebenarnya. Iya. Rezeki saling sangka rezeki itu. Suka ini ya, suka prasangka itu. Kalau pengusaha itu kan waktu untuk berdakwahnya itu lebih banyak. Lebih banyak. Interaksi. Benar. Tapi Kang Fahmi bisa. Yuk. Kang Fahmi tuh kata Kang Teddy. Kan sibuk tuh kerja. Gimana sih bisa nyempetin buat kajian, dakwah atau hal-hal yang gini. Kalau untuk kemarin kan waktu PSBB itu kan sorry ya kalau ada suara-suara ini. Bentar. Enggak. Bentar ya. Sontenaon eta teh Kang? Emang di planet aya soal motor? Dia soal motor itu. Ya kan alien pada jadi driver Gojek di sini mah. Oh. Capruk. Kang tadi teh Kang. Di planet penuh keadilan ya. Apa? Bisa nyempetin gitu buat dakwah gitu. Bisa nyempetin padahal dari buat planet dakwah. lain gitu. Menyempatkan. Kalau untuk kemarin kan Menyempatkan di tengah-tengah pandemi kali ya. Enggak sih, di tengah kegiatan kerja. Oh iya. Bener.
Beda topik Kan, terus. kan kalau kerja juga ada waktunya, Kang. Kan ada liburnya. Nah, yang liburnya itu ya insya Allah kita pakai buat kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk dakwah gitu. Kalau untuk kajian kemarin kan banyak yang kajian yang malam ya. Jadi kan itu nggak mengganggu jam kerja juga gitu. Kayak Yung Aji kan itu jam berapa, jam 9 ya bulan itu ya, yang online itu. Jadi ya nggak keganggu juga sih, alhamdulillah. Kan kalau yang kerja nih ya, kalau yang kerja biasanya ada ungkapan kayak gini, nggak sempet buat ngeluangin waktu buat kajian, nggak sibuk kerja gitu. Apakah Kang Fahmi juga merasakan hal yang sama gitu, sibuk banget nggak gitu, atau apa sih perbedaan orang yang sibuk banget itu dengan Kang Fahmi yang bisa bahkan menjadi ikut kepanitiaan dari Yung Ngaji nih? Ya kabur. Kabur. Aduh, simple, kabur. Serius. Soalnya kebanyakan orang yang diajak gitu ya, diajak ke kajian tuh alasannya tuh kita sibuk kerja. Jadi kalau ada yang ungkapan kita sibuk kerja, otomatis yang ikut-ikut kajian tuh kayak yang nganggur gitu ya, gak ada kerja gitu. Gak ada kerjaan. Gak ada kerja, Mas, banyak kerjaan. Banyak yang ngomong kayak gitu sih, apalagi orang-orang yang suka ke kajian gitu ya. Itu mah apakah kita emang gak punya kerjaan gitu atau gimana gitu ya? Intinya ya nyempetin aja waktunya gitu. Kalau kita terus kerja, pulang, kerja lagi, yang ngajinya kapan gitu ya. Kerja lembur bagai kuda. Kerja lembur bagai kuda gitu. Masa mau kayak kuda gitu dikerjain terus? Ya pokoknya sempetin aja lah. Mau tiap minggu, mau sore gitu kan. Ya bisa sebenarnya kalau kita atur. Jadi gak ada alasan sibuk kerja. Tidak ada alasan untuk tidak berdakwah. Wih, mantap, men. Hasil kajian. Hasil kajian di mana itu Kang Fahmi? Info dong, info. Yuk ngaji. Jadi ada yang mau bertanya nih. Ada yang mau bertanya nih ke Kang Fahmi. Pingin bertanya langsung ke host. Oh iya benar host. Jadi ngomong-ngomong hostnya dari tadi belum ditanya nih. Nanya terus. Kan moderator, saya mah moderator aja gitu. Udah lama nggak nyapa kawan-kawan semua gitu. Udah kangen lah, jarang ketemu gitu ya. Biasa di kajian, biasa ada yang beres-beres tirai, biasa ada yang ngambil meja. Jadi kangen. Ada yang kesiangan. Infokus. Apa? Infokus tuh. Infokus. Biasa paudak ADM angkat dorong manggul. Nah. Kang Fahmi. Yuk. Beneran kabur gitu, masa kabur gitu kan, atau udah beres gitu? Info ya, tip and tricks kabur. Lintas, udah beres kerjaannya gimana? Enggak sih, sebenarnya enggak kayak kabur itu aja. Jadi lebih kayak ya kalau saya sih alhamdulillah gitu masih dikasih izin ya gitu sama atasan juga. Saya cuma bilang, Pak izin, udah mau kemana ya, ada keperluan, mau ada kajian, oh iya gak apa-apa kan. Udah. Kalau saya sih alhamdulillah belum kayak tempat kerja-kerja yang lain mungkin ya, nggak terlalu ketat juga. Ya takutnya yang denger tadi bener-bener ngelakuin kabur gitu, padahal nggak kayak gitu. Ya, yang buat yang denger tadi kabur, jangan diartikan. Jadi Yung Ngaji suka bikin kabur orang gitu. Astaga. Jadi ada peringatan di video. Gagal fokus. Ya, jadi ketahuan ya. Jadi ketahuan waktu sekolahnya sering kabur itu.
Pantas Salah kabur. Gila aja istilah itu. Nepi gerbang mungkul. Yuk, hostnya. Host langsung Ya. intro setiap Kalau- tadi. Oh iya host. Kalau host tuh ngebacain lagi pertanyaan. Nah, kebetulan nih, kemarin kan kita buka pertanyaan. Les. Oh iya, Les iya, kau. Les kau. Buka pertanyaan nih. Ada beberapa partisipan yang mungkin udah bertanya ke IG Yung Ngaji nih. Jadi kan kemarin ada yang kita tuh minta saran atau masukan buat Q&A ya, Q&A. ya Q&A lah gitu ya. Jadi ini mah sapa-sapa penggemar Yung Ngaji gitu ya. Jadi ada pertanyaan nih atau saran gitu ya. Pertama dari Rizal Gimnastiar 13. Nah, kajian sambil futsal lagi Min. Nah, Ih, ya. mantap. Nih. Cuman kita kan belum bisa. Futsal online, Bos. Oh. Kuota bos. Ya buat futsal sih emang kita belum bisa. Soalnya untuk beberapa tempat umum terkhususnya mungkin buat kayak futsal terus gym itu belum bisa dibuka. Jadi paling ya nunggu keadaan yang agak lebih mendingan mungkin ya, karena kan kayak tadi Kang Sandi lagi. Kang Yandi tadi ngomong, astagfirullah. Ini saya Kang Yandi tadi ngomong kan ini tuh lagi di puncak-puncaknya pandemik nih. Jadi takutnya misalkan kita berkegiatan bareng di luar, takutnya malah menjadi pusat penularan baru nih, terus buat di Garut sendiri ya. Apalagi sekarang Garut kabar-kabarnya sih yang terakhir kita dengar kan kembali lagi ya jadi zona kuning kalau nggak salah ya, kembali lagi ke zona kuning, ada yang kena lagi. Tapi nggak tahu sih kalau buat sekarang. Namun yang disayangkan tuh kan tadi biasa ya rutinitas pagi kan jalan-jalan keluar tuh lari-lari. Tapi di sepanjang jalan emang udah penuh banget nih yang jualan. Jadi agak gimana gitu ya, ngeliatnya juga itu tuh ngerakap banget. Di pengkolan tuh bener-bener padat yang jualan. Gitu. Itu yang disayangkan buat kita. Terus kan ada lagi nih yang gimana? New normal buat yang abnormal. Itu mungkin abnormal ya. Terus ada lagi nih, Kang Eja nanya nih, kapan ngadain acara lagi? Insya Allah nanti kita diinfokan lagi ya, bikin kajian ataupun kegiatan kita yang terbaru. Mudah-mudahan minggu depan sudah mulai kondusif lagi ya. Amin. Terus ada yang nanya lagi nih dari Kasimayu. Min, kalau mau gabung Yung Ngaji Garut gimana? Kalau mau gabung Yung Ngaji Garut, simpel ya. Ini juga kayak Kang Fahmi, terus Kang Teddy juga kan yang baru nih. Panitia-panitia yang baru, yang aktif. Jadi kita gak ada kriteria khusus, siapa aja boleh ikut gabung bareng-bareng ya, asalkan ya mau istiqomah bareng-bareng aja gitu ya. Jadi gak angin-anginan, misalkan sekarang pengen ikut kajian sekarang ikut, nanti enggak ya malas, jangan gitu loh. Namun kita terbuka sih, kalau yang mau gabung kalian bisa langsung kontak kita di IG kita ataupun di halaman kontak person kita, ke misalkan Ihwan ke Ihwan, Ahwat ke Ahwat. Kurang lebih itu sih. Terus ada yang nanya lagi. Buat yang mau gabung ada buat spesial buat kalian, ada kriuk.id. Wah. Mantap. Buat yang baru gabung ada promosi. Yang lama juga kan ada Kriuk ID.
Oh. Terus yang selanjutnya dari NN Nice 12M. Gimana kalau ngadain live streaming di YouTube kajian sepekan sekali. Jadi insya Allah nanti kita ada kegiatan nih. Nanti mulai minggu depan mungkin ya. Kita nanti ada kajian online secara rutin. Mungkin live-nya nanti di YouTube bisa dilihat gitu. Cuman kita mungkin sistemnya tapping aja gitu ya. Jadi nggak langsung live di YouTube juga gitu. Cuman ditunggu aja nanti kabar-kabarnya yang terbaru gitu ya. Terus kapan mulai lagi kajian offline? Kita belum ada kabar, namun mungkin yang paling cepatnya kita akan ada mungkin perubahan tempat, perubahan tempat di salah satu base camp tercinta. Wah. Yang mungkin sekarang lagi diberes-beres dulu base campnya supaya lebih menarik. Wah. Jadi nanti kita kajian tuh akan buat di sana gitu ya, bakal di sana. Insya Allah kalau buat kapasitas sampai 200 lah nyampe ya. Nggak besar banget gitu ya base camp kita. Masya Allah. Futsal jadinya. Enggak. Tuh yang punyanya ya berbicara tuh. Jadi ada yang ngehibahin rumah, Masya Allah. Enggak. Ya buat kegiatan kita terbaik. gitu ya. Terus kebanyakan sih yang nanya tuh kapan kajian offline lagi, terus cara gabungnya. Kalau cara gabung tadi udah gampang ya, tinggal kontak kita aja. Insya Allah nanti kita follow up menjadi ikut kepanitiaan. Mungkin ada beberapa prosedur juga gitu. Jadi dari ngaji kita juga di khusus buat regional Garut kita lagi ada pembenahan nih karena mungkin dampak COVID ini benar-benar terasa juga bagi kita terkhususnya panitia di Ngaji ini gitu ya. Jadi kalau yang mau gabung gampang tinggal kontak kita aja di IG ataupun di nomor kontak person yang tertera di IG. Terus untuk kajian offline-nya ditunggu aja, nanti kita info-info. Terus ada yang nanya lagi, kapan kira-kira ada kajian ya offline sih kebanyakan. Ya mungkin kurang lebih pertanyaannya tuh hampir sama ya. Nanya kajian kita kapan dimulai lagi, namun yang paling awal kita mungkin akan mulai garap itu kajian online. Yang insya Allah nanti di salah satu rumah kepanitiaan di Ngaji. Jadi ya ditunggu aja gitu ya. Dan terus dicek di laman YouTube kita. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ke semua orang gitu ya. Kurang lebih sih itu sih ya pertanyaan-pertanyaan tuh. Kalau yang bahas Q&A gitu ya. Buat ini nih panitia-panitia yang lain gimana, ada masukan gak nih buat Yung Ngaji? Pada ngilang ya teh. Yung Ngaji kapan bikin konten? Yuk, ngumpul yuk. Bikin konten challenge. Celeng. Challenge. Ayo. Kita ketemu Amin. minggu depan ya. Yo, Yakin. yang itu buat apa? Buat yang kajian online nanti insya Allah nanti kita lah bikin apa ya nanti ya. Ya. Nah, pokoknya doain aja buat teman-teman nih, buat kita biar cepat-cepat bisa bikin konten kajian online itu ya. Amin. Dan doakan kita tetap istiqomah di Jangan dakwah. Tengah wabah. kayak gini gitu ya. Istiqomah di tengah
Aduh, Ketika bener Muhammad dalam godaannya tuh dakwah. mantep lah. Jadi ditunggu aja. Insya Allah kajian online kita mudah-mudahan bila tidak ada halangan dan rintangan, kita akan mulai kajian online ini mulai dari minggu depan. Insya Allah rutin lah ya. Insya Allah rutin. Terus kajian offline-nya juga ditunggu. Mungkin untuk kajian offline, karena kita masih belum tahu kabar di IC kapan dibuka ataupun gimana gitu ya, ditambah kan IC juga sekarang DKM-nya baru nih, otomatis nanti kan bakal ada kebijakan baru. Nah, kita nunggu aja dulu kepastian dari sana. Sekalian kita mungkin untuk kajian offline insya Allah nanti diinfokan lagi, cuman mungkin kita bakal pindah tempat dulu gitu. Insya Allah buat tempatnya masih di Garut, namanya juga Yung Ngaji Garut, dan nggak jauh-jauh banget, masih bisa diakses sama kendaraan umum. Ya nanti ditunggu aja lah, udah beres-beres base camp-nya ya. Dan supaya ya minta doanya aja gitu ya, buat yang punya base camp-nya, buat tetap semangat gitu ya, di jalan dakwah gitu ya. Amin. Kangen mie instan. Ya kurang lebih itu sih buat pertemuan kita hari ini sih. Iya. Takutnya kan masih ada kegiatan-kegiatan lagi ya buat teman-teman semua, terutama buat pengusaha atau gitu ya. Koko kemana nih Koko nih? Koko kemana ya Koko? Aya kala. Sok Ya insya Allah kita nanti mungkin ini kan video awal kita ngumpul setelah lama ngumpul ya. Mudah-mudahan kita nanti kumpul lagi. Dan jangan lupa terus dipantengin juga ya media sosial kita untuk info-info kajian di Yung Ngaji sendiri gitu ya. Yang mau gabung gampang tinggal kontak, ataupun yang mau menjadi sponsorship kayak Kriuk ID nih. Oh bisa kontak kita, bisa aja kasih tester ke kita nerima. Kita doanya aja ya buat istiqomah semuanya, sehat selalu. Amin. Buat kita semua, dan ya mudah-mudahan kita terus dilindungi oleh Allah dari wabah virus corona ini dan terus sehat. Amin. Oh iya. Lebih gitu ya. Ada tambahan nggak nih sebelum ditutup? Bikin giveaway, hadiahnya Kriuk ID gitu. Atuh nyumbang di sadayana itu. Oh, videonya mana kok? Amun nanti bakal ada giveaway ya. Voucher di corner naon eta teh. Sok aya ini. Oh iya benar ya. Ya sama di Wi-Fi corner. Nanti kita ngadain giveaway, satu dari Kriuk ID, satu berupa voucher Wifi Corner, yang satu pulsa. Buku di belakang banyak buku. Nanti insya Allah nanti ada buku juga lah. Oke. Allahu Akbar. Itu buku background-nya kan sanes asli kan? Itu asli bukan green screen, itu asli buku. Iya Pak, wallpaper. Oh, wallpaper. Jadi ditunggunya asli. Hadiah giveaway dari Buan, dari Kang Fahmil lagi di luar bumi. Di luar angkasa menjauh. Jadi kurang lebih itu ya. Nanti bakal ada giveaway ya, si panitia ya. Jadi nanti dari Kriuk ID, dari Kang Rais, terus voucher Wifi Corner dari Kang Fahmi, terus buku. Nanti ada pulsa dari Kang Lutfi. Terus nanti ada hadiah Indomie dari Kang Teddy ya. Ditunggu aja. Pantengin kita di Yung Ngaji Garut ya.
Ada tambahan nggak sebelum tutup nih? Mohon maaf ya buat yang nonton video ini nanti dengan kerecehan kita. Semata-mata ini bukan untuk memberikan yang tidak bermanfaat ya, tapi untuk memberi keakraban aja ya mungkin ya Kang ya. Iya benar-benar. Ini tuh rindu ya, karena rindu biasa heureuy gitu nya. Ayeuna Iya, hese heureuy. Heureuy ka pade lain. Ya gitu, jadi garing weh humorna. Saya pada ngopepang teh nama. Duh, sudah online. Eta ngopepang weh. Ya, heuy. Ya. Kita udah mau memasuki jam sholat juga gitu ya. Ya, Mungkin kita, karena ini pertemuan itu semoga diberkahi. amin. Yandi, buat jadi penutup. Ayo Kang Yandi. Ya Allah, di penutupan lah ya, gimana ya? Closing statement Yang dari paling- mahasiswa yang paling bersemangat. Closing atuh. Takbir. Closing statement. Allahu Akbar. Paling gini ya, buat closing statement mungkin ada yang lebih layak gitu daripada saya. Mungkin saya mah cuma ingin menyampaikan beberapa hal. Kenapa tadi ada pertanyaan tentang bagaimana sih caranya supaya kita bisa meluangkan waktu ya, bisa meluangkan waktu untuk berdakwah. Sedangkan kita itu bukan pengangguran gitu, apalagi Kang Fahmi, Kang Teddy, terus Kang Lutfi, terus kita semua lah gitu. Kita semua pasti kan bukan pengangguran, pasti ada. Saya gak disebut kan? Bukan gitu. Ya pada intinya itu kita itu harus bisa memposisikan gitu. Bisa memposisikan dakwah ini dalam poros kehidupan gitu. Apakah kita ingin dakwah itu menjadi poros kehidupan atau tidak gitu. Kenapa? Karena pada sesungguhnya gitu. Kalau kita tidak menjadikan dakwah sebagai poros kehidupan, maka kita itu akan lebih mementingkan kepentingan kita. Otomatis kan manusia itu pasti ada kepentingan pribadi gitu ya. Kalau kepentingan pribadi dengan aktivitas dakwah yang kita yakini itu merupakan kewajiban untuk kita, nah, maka di situ akan ada kebimbangan. Apakah kita mengurusi keluarga yang sudah berkeluarga atau kita berdakwah? Gitu. Lebih beda kalau kita sudah menjadikan dakwah sebagai poros kehidupan gitu. Insya Allah gitu, dakwah jalan, bekerja jalan, tapi jangan sampai juga gitu kita terus dakwah gitu, tapi keluarga ditinggalkan itu tidak baik. Jadi di dalam Islam itu baik itu kerja maupun dakwah itu bisa berbarengan, bisa dakwah sambil kerja. Misal Kang Fahmi nih kerja di salah satu perusahaan, terus bisa sambil ngobrol, sharing tentang Islam dan sebagainya, ataupun berdakwah dengan kegiatan kita. Misal Kang Rais menjadi pengusaha yang baik dan jujur, bisa semangat kepada konsumennya dan memberikan beberapa bonus untuk yang sudah membeli barang terus. Menjadi salah satu contoh dakwah yang terbaik. Jadi pada intinya jadikanlah dakwah itu sebagai poros kehidupan, karena pada hakikatnya kalau kita tidak menjadikan hidup dakwah itu menjadi poros kehidupan, akan banyak alasan. Jangan sampai kan kata Muhammad Nasir, salah satu tokoh Islam gitu pada masa awal kemerdekaan kita, menyebutkan bahwa dakwah itu bukan untuk para pengangguran gitu. Jadi jangan sampai kita itu fokus saya ngatakan dunia gitu, bari dakwah dicampakkan gitu. Padahal itu sama-sama kewajiban, baik itu dakwah maupun mencari Maisah dan Aisyah. Wih, nyinggung tuh. Ya, gitu. Yang tua berkeringat. Ada tambahan lagi nggak nih buat dari yang lainnya? Nggak ada? Ya, paling dakwah itu ya semata-mata karena kewajiban gitu ya.
Jadi kalau nggak dilaksanakan pasti dosa, pasti merugi ya, seperti di Quran surat Al-Asr gitu ya. Ayat ketiga kalau nggak salah. Nanti ya kalau salah. Jadi wasaubil haqi wa tawassabil shaub ya. Lalu Said bin Jubair pernah berkata, jadi dakwah itu kalau menunggu kita sempurna dulu ilmunya, sempurna dulu akhlaknya, maka tidak ada seorang pun yang bisa berdakwah atau mengingatkan orang lain. Karena ini manusia biasa gitu ya. Tempat salah, lupa, dan dosa gitu ya. Jadi lakukan saja karena Allah, karena Rasulnya, dengan cara Rasul. Apalagi para pemuda gitu ya, kelak akan mendapat naungan di akhirat kelak. Tetap semangat ya semua, tetap istiqomah. Dari Rais ada tuh sama mungkin sedikit ya dari saya, ketika misalkan kita menyibukkan untuk dakwah, itu semata-mata kita untuk menolong agama Allah, dan ketika kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Urusan dunia mah insya Allah beres lah semua. Titik. Bener. Tapi ya dengan ikhtiar gitu. Percaya we nu utama lah kan janji apa. Mungkin sekian. Kang Pami. Saya juga singkat ya, sedikit aja mungkin pada itu, sempatkan walau tidak sempat, sampaikan walaupun satu ayat. Ayat Bukhari ya. Allahu Akbar, hadis Bukhari kita. Pokoknya tidak ada halangan, tidak ada kendala, kendala sih ada kayak, tapi ya jangan dijadikan itu suatu jadi benteng penutup kita untuk tetap berdakwah. Iya. Ya. Dah, gitu aja. Sip. Dah. Ya, kurang Dari lebihnya... host. Host simpulkan semuanya tadi. Nah, rangkum. kurang lebih dakwah itu kan suatu kewajiban ya. Emang kita tuh diwajibkan untuk menyampaikan meskipun satu ayat. Namun di sisi lain kita pun mungkin realistisnya manusia tuh pasti yang diutamakan tuh urusan perut yang nampak gitu. Karena sesuatu yang tidak nampak tuh biasanya diakhirkan gitu. Nah, sekarang gimana sih cara kita agar sesuatu yang tidak nampak itu menjadikan prioritas kita dan bukan menjadi kita yang hanya menyempatkan. Yang namanya menyempatkan tuh berarti sisa dari waktu kita. Padahal yang tidak nampak itu telah memberikan kita semuanya gitu ya. Mulai dari kehidupan kita, terus keluarga kita, keuangan kita, semua pun kan sudah diatur. Gitu. Jadi sebagai muslim yang baik mungkin ya, bagaimana cara kita mengalokasikan waktu kita, gak ada yang nganggur juga gitu ya, semuanya juga yang ikut dakwah juga punya kerjaan gitu. Bukan bagaimana kita menyempatkan waktu, tapi bagaimana emang kita memanfaatkan waktu dari sekian 24 jam dari 7 hari ini, kita harus ada waktu emang benar-benar porsi dakwah tuh harus lebih diutamakan gitu. Karena emang kayak Maisah insya Allah datang sendiri gitu ya. Ketika emang kita pun berikhtiar semaksimal mungkin. Ya kurang lebih seperti itu sih ya. Karena emang udah menjelang adzan juga gitu ya. Aisyah datang sendiri guys. Kita berpisah dulu. Wah, itu udah ada nih, udah mulai kedengeran ada. Iya. Kita mungkin berpisah dulu. Kita tunggu kelanjutan video ini. Wih. Dan kegiatan-kegiatan kita di minggu depan. Pantengin terus dan dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Izin lab. Di lab.